Saka Diab juga ya. Gini teman-teman ya, mungkin nggak banyak yang tahu dan boleh tanya juga tentang Saka ini ya. Ada yang tahu pertama kali Saka muncul di TV mana? Ada yang tahu nggak? Pertama kali Saka tampil itu dia sebagai seorang terpidana yang sudah bebas bersyarat. Pertama kali dia muncul dan menggemparkan publik itu di mana? Ada yang tahu nggak? Bukan di TV One kan? Bukan di TV One. Bukan di TV One. Tapi tanya abang tegang juga kalau dia ini salah besar bukan rekan Busara juga kan. Kompas bukan. Ini kalau yang ikutin kasusnya dari awal harusnya tahu nih kan. Yang pokoknya dia didampingi oleh pengacaranya Ibu Titin itu. Benar tuh toko Pari Metro TV itu. Metro TV, dia pertama kali muncul di Metro TV live lah gitu, cara live, dan dia bercerita tentang apa yang dialaminya yang dirasa tidak menyenangkan ketika dia menjadi tahanan atau ketika menjadi terperiksa waktu itu gitu. Nah, nggak lama setelah kejadian itu, 2 hari setelah itu saya langsung ke Cirebon teman-teman, dan saya di situ bertemu dengan Saka Tata, dan di sana ada 2 media waktu itu, ada TV One dan ada iNews. Jadi teman-teman, kalau yang bilang Bang up Saka, ya saya sudah Bang up Saka, cari aja Saka Tata Labe plus iNews, sudah saya datengin langsung Saka. Yang rambutnya belum potong, rambutnya belum dicukur, rambutnya masih gondrong gitu. Dan dia masih seperti ketakutan, masih seperti ada trauma yang mendalam segala macam di situ. Dan di situ saya mendatangi Saka, terus saya bicara dengan Saka, dan waktu itu juga ada orang tua terpidana yang namanya Sudirman. Nah, dari mana tahu saya bahwa Sudirman itu dalam tanda kutip ya berkebutuhan agak khusus, dan ini bisa dikoreksi ya, dan ini juga harus diselidiki secara ilmiah ya teman-teman ya. Karena saya bicara dengan orang tuanya Sudirman gitu, saya melihat ayahnya, saya melihat ibunya gitu. Dan di situ saya menggali informasi, menggali fakta-fakta, bukan hanya tentang Saka. Saya ulas banyak di situ. Saka waktu itu sampai ditenangkan terus sama Bu Titin kan, karena masih emosi kan kalau bicara. Makasih ya Zed, tenang gitu kan. Untuk saya wawancara gitu kan. Dan di situ ada Kang Deddy Mulyadi juga. Ada yang nonton Saka pertama kali tampil di channel Kang Deddy Mulyadi, itu ada saya di situ. Kalau ada yang lihat mungkin short-shortnya video YouTube-nya Kang Deddy Mulyadi, ada saya juga di situ. Dan waktu itu selesai saya wawancara, baru Kang Deddy Mulyadi itu masuk di YouTube-nya dia dengan timnya dia gitu. Dan disitulah kemudian kita yang pertama meng-up Saka, terus kemudian diundanglah 2 minggu 3 minggu kemudian di Rakyat Bersuara gitu. Jadi Saka ini kita udah up justru yang pertama dibandingkan Peggy kawan-kawan, dan waktu itu Peggy belum tertangkap kan, terima kasih TR74 gitu. Dan waktu itu juga abangnya Saka juga ada di situ, dan kasihan sih kalau kita ngelihat keadaan Saka waktu pertama kali, kasihan, benar kasihan, karena masih kelihatan ada raut trauma di wajahnya waktu itu. Dia bisa dibayangkan ya, anak 15 tahun ya waktu itu, remaja tanggung gitu ya, dan dia harus mendekam di penjara selama 8 tahun lamanya sampai pada akhirnya bebas bersyarat. Dan saya juga kaget loh, waktu itu kan dia beraninya bicara tentang perbuatan-perbuatan yang rasa nggak menyenangkan, karena waktu itu dia juga masih wajib lapor kan statusnya. Saya pikir wah, anak ini memang udah nothing tulus nih bicara nih gitu, dan juga kan didukung, disupport oleh Bu Titin. Nah waktu itu kita wawancaranya di Cirebon teman-teman. Jadi Bu Titin itu punya satu tempat di Cirebon, semacam kafe kayak gitu tuh, yang dimana di situ tempat anak-anak suka ngumpul, anak-anak SMP, anak-anak SMA yang suka nongkrong-nongkrong lah di situ. Dan disitulah kemudian si Saka diinapkan waktu itu, karena Saka waktu itu takut untuk ketemu sama siapa-siapa. Jadi dia mau menginap di bawah pengawasan pengacaranya langsung waktu itu. Dan Farhad Abbas belum ada di situ. Jadi
gitu. Dan waktu itu ya Saka yang pertama kita up, Saka yang pertama saya up waktu itu. Jadi kalau ada yang bilang, bang kenapa Peggy terus yang di up, kenapa Peggy gitu, ini kan soal momentum aja, bukan kita nggak up Saka gitu. Kan kemarin kan momentumnya kan pra peradilan Peggy, dan sekarang ya kalau Saka sedang punya momentum PK, sidang peninjauan kembali gitu ya, ya saya pikir ya harusnya fokus kita tertuju ke sana gitu. Makanya jangan takut lah, ya khawatir ya, kita kawal terus kok, kita dari awal berkomitmen kok untuk kawal kasus ini gitu. Saya udah cerita, saya 4 kali bolak-balik Cirebon, bahkan istri saya, teman-teman yang lagi hamil tua saya tinggalin hanya untuk menelusuri kasus ini, mencari keterangan kasus ini, kurang apa komitmen kita gitu. 2 kali saya nggak ikut untuk Cirebon ya, 2 kali saya nggak ikut kontrol terakhir kehamilan istri saya, mau lahiran saya bapak-bapak siaga. Saya ingat banget tuh habis wawancara si Kang Ferry itu, habis wawancara Ferry yang waktu mematahkan tudingan AF itu, saya pulang malam itu jam 1 pagi dari stasiun Cirebon, turun di stasiun Jatinegara, kawan-kawan. Itu luar biasa capeknya minta ampun, tapi kita lakukan tuh. Nah itu tuh kita lakukan walaupun lelah, tapi dengan keikhlasan hati ya, kita bahagia aja terus gitu. Terima kasih Om Netizen, terima kasih. Jadi kalau ada lagi-lagi orang yang selalu bilang bahwa bang, lu terima kasih Om Netizen, lu cari panggung ya, lu bansos ya, lu ambil kesempatan ya. Terus ada yang bilang di mana ada sorry, kita itu nggak hanya melakukan peliputan komprehensif, saya itu nggak terjun ke lapangan hanya untuk kasus ini, kawan-kawan. Enggak. Cek kan juga jejak digital itu kan gampang. Kalau nggak mau buka YouTube, cek aja nama Abraham Silaban di Google. Nih teman-teman semua nih, keluar dari sini nih, live ini coba cek Abraham Silaban. Cek Google, cek newsnya. Di situ kan udah kelihatan apa yang kita kerjakan. Oh, Abraham Silaban pernah ngikut kasus ini. Ini program AB+. Ini sekarang udah episode keberapa? Mungkin episode ke-50-an. Usia program saya AB+, itu usianya masih 1,5 tahun kawan-kawan mungkin. Pertama mengudara itu Maret tanggal 26. Ya setahun 2 bulan, setahun 3 bulan lah. Weekly, program weekly. Awalnya tayang Minggu pagi jam 8 pagi. Awalnya pikir orang nggak akan bakal ada yang nonton tuh program jam 8 pagi. Tapi ya puji Tuhan ya teman-teman ya, ini ternyata dukungannya banyak sekali, masih sekali. Kita bukan hanya membuat tayangan, tapi kita juga ternyata menginspirasi banyak kalangan. Enggak, ini serius. Bahkan kita juga jadi trendsetter yang kita ngikutin kasus bayi tertukar itu salah satunya ya. Nah di situ kan kita juga diliput berbagai media online di sana, termasuk waktu saya dulu pernah bang coba wawancarai mantan istri Rudiana, good idea, nanti saya cari. Nah itu yang kasus yang sempat kan dulu kan waktu debat presiden tuh ada disinggung sama Pak Anies waktu itu, kasus pembunuhan Mega Suryani Dewi, yang kasus pembunuhan Cikarang. Ada yang pada tahu nggak? Yang istri, mohon maaf ya, menusuk leher, suami menusuk leher istrinya di depan anaknya, terus ada bercak telapak tangan anaknya di bercak darah di temboknya. Kan saya masuk ke sana eksklusif, saya masuk ke TKP, wah menyedihkan. Banyak sekali yang sudah kita liput teman-teman. Kasus kematian di Koja, gitu. Kasusnya si Sultan Rifat, kasus di Depok nih. Mana orang Depok nih? Ada orang Depok nggak di sini nih? Coba orang Depok nih, ada orang Depok nggak? Nah itu yang kasus itu Mega Suryani Dewi tuh, yang dia KDRT, yang dia sempat up di media sosialnya, ternyata sangat disayangkan lah. Pada akhirnya dia waktu itu akhirnya jadi korban. Itu sangat disayangkan. Depok hadir. Nah, tangki air raksasa yang mana itu berdekatan dengan perumahan warga. Jadi warga di sana itu trauma, jangan-jangan nanti kejadian kayak situ gintung dan sebagainya. Bukan sempat
apa ada penurunan dan sebagainya gitu, dan mereka protes terhadap tangki itu dan sempat melakukan gugatan di sana. Wah teman-teman, saya salah satunya wartawan jadi penasaran tangkinya, coba cek tangkinya hari juga. Pernah datangin korban nggak bang? Jadi waktu enggak lah, ini harus ini terngiang-ngiang aja mungkin. Jadi waktu liputan Mega Suryani Dewi waktu itu, jadi ada temen yang bisa ngeliat, katanya, lu kayaknya harus cepet mandi segala macem kan, karena kan saya masuk di TKP waktu itu aja sih. Rasman kapan diundang lagi? Ini bener nih, saya undang Rasman nih. Apa kita undang Bang Rasman nih? Saya telepon nih Bang Rasman nih sekarang. Bang Abi nangis pas wawancara penolong Gala Vanessa Angel. Oh iya itu dulu. Ikutin nih, luar biasa. Itu udah lama banget. Ada yang tahu nggak kasus Vanessa Angel dulu? Ada satu presenter yang sempat viral, terus dia nangis waktu wawancara penyelamatnya Gala. Mari kapan borong? Tahu lagi Cirebon. Tergantung. Kalau kita ke Cirebon sanggup nggak gitu? Bawa tahu petis satu baskom. Tahu petis bukan yang udah jadi, yang bukan yang udah digoreng ya teman-teman. Tahu yang mentah itu sambal petisnya dibawa. Sanggup nggak? Bang Leo kemana? Bang anaknya udah lahir? Udah. Makasih udah ditanyain ya. Saya lahir akhir Juni. Cowok atau cewek anaknya? Anak pertama cewek, terus anak yang baru lahir itu cowok. Terima kasih ya. Terima kasih teman-teman. Bagaimana tanggapan Anda tentang hubungan Leo dan Lucy? Pelik ya. Kita menelusuri jejak kasus, kadangkala kasus-kasus kayak gitu tuh lebih sulit untuk kita telusuri dibandingkan kasus Vina dan juga kasus Eki. Hubungan Leo Lucy lebih sulit untuk ditelusuri dibandingkan menelusuri kasus Vina dan Eki. Kenapa? Karena banyak drama-drama yang kaitannya dengan hati, apalagi si Leo yang ngambek-ngambek. Nggak tahu kenapa ngambek gitu. Makanya bingung juga kita mau ikuti, udah sampai di sini, tiba-tiba udah di sini gitu. Tiba-tiba udah nggak live lagi, saya WhatsApp nggak dibalas. Tiba-tiba ngajak live jam malam-malam, jam berapa? Jam 11 malam, jam setengah 12. Saya udah tidur, bukan saya udah tidur, saya lagi di mana gitu. Itu makanya puyeng juga kita ngikutin dramanya dia ini. Adalah siapa nama-namanya itu? Siapa sih? Wisnu, ada siapa? Aduh. Saya coba ikutin. Saya benar-benar coba mendengarkan kan teman-teman. Ini apa sih Leo Lucy gitu? Saya coba kan. Oke, saya ikutin nih. Saya rangkai dari awal nih. Oh, ternyata gini. Lucy ini ternyata adiknya Peggy. Oh, si Leo kelihatannya naksir. Oh, tiba-tiba ada nama ini lagi, tuh ada nama ini lagi, terus ada nama pengacara ini, ada nama ini. Gue bilang ini kayak kasus Eki dan Vina, saksi-saksi baru bermunculan gitu loh teman-teman. Jadi kasus Leo Lucy ini mirip-mirip juga sebenarnya kayak kasus Vina. Jadi saksi-saksi baru terus bermunculan, bukannya malah bikin kasusnya makin terang, malah makin ruwet jadinya gitu. Jadi sulit untuk mengumumkan benang merahnya kan. Bingung juga kita. Gitu. Terus kan saya orangnya lebih konfirmatif ya, jadi kayak apa istilahnya langsung aja. Nah pas Lucy datang ke sini saya tanya lah, Lucy kan kemarin ketemu 2 hari yang lalu di acara The Prime Show. Ya yang saya tahu memang saya ngundang Tony dan Peggy, dan tiba-tiba Bang Tony nelfon, Bang nanti ada keluarganya Peggy juga ya. Lah saya kaget dong. Pada di Jakarta juga, bukannya cuman Bang Tony dan Peggy, saya bilang.
iya, ada juga ini banget ya. Terima kasih ZH. Oke, ya udah datang aja lah. Kebetulan ada Lucy kan. Wah, saya bilang, oh Lucy ini namanya Lucy ya. Ini yang lagi rame sama Leo ya, saya gituin. Nah, saya tanya dong, maksudnya ya gitu kan. Itu aja. Jadi kalau pas belakang udah punya modal. Ada nih, ada rumah. Jadi itu aja gitu. Terus semakin saya berusaha untuk merangkai apa ya, semakin saya pusing ya udah teman-teman. Urusan adalah sampai somasi, saya bilang aduh Tuhan, aduh ini kita bicara hidup dan mati loh hari-hari ini kawan-kawan. Ini loh, kita bicara hidup dan mati, kita bicara nasib orang-orang yang ada terpidana, yang mereka ada di penjara, dan harus kita juga ditambah pada pemikiran ditambah beban otak kita ini untuk urusan Leo Lucy yang nggak selesai-selesai. Aduh, bilang pusing kita jadinya kan. Ini apa jadinya maunya Leo Lucy ini? Dan siapa yang pencetuskan ini? Pertama saya juga nggak tahu gitu. Ya. Dan ya gini ya, selama teman-teman terhibur, selama teman-teman semua senang mengikutinya, ya sah-sah aja lah, ya nggak ada yang salah di situ. Tapi harapan saya ya jangan sampai ada yang tersakiti lah ya. Saya selalu bilang tuh sama Leo saya nggak tahu saya udah bilang atau nggak tuh ke Leo. Saya bilang Leo, kalau kita saya bilang kok kalau nggak salah waktu live ya, saya ingat kok bilang ya nggak apa-apa, tapi kalau kamu mendekati jangan sampai disakiti hatinya, saya bilang gitu kan. Kalau nggak salah ya waktu itu ya, waktu pertama-tama Leo Lucy saya juga ngerti gitu. Makin kesini tiba-tiba ada somasi lah, ada inilah, ada jalinan kasih, peluk-pelukan, ada yang nangis-nangis, ada yang ngambek, ada yang mediasi. Oh, saya bilang nih dramaturginya berseri nih, makanya ya tahun ini apa perlu kita bikin ini serial khusus drama Lucy, atau perlu kita bikin AB Plus khusus untuk menelusuri jejak cinta Leo Lucy gitu. Aduh ya di Leo Lucy memang ya si itu tuh, tahu nggak soundtrack yang lagunya Hachima yang gitu-gitu, itu mungkin di roll lagu itu penuh, itu satu lagu itu satu durasi itu panjang tuh roll lagu penuh, mungkin dia nggak cukup untuk mewakili dramaturgi yang ada di dalam hubungan Leo Lucy itu. Dia harus diputar berkali-kali itu teman-teman. Hachima mungkin Hachimanya udah mungkin ratusan, mungkin ribuan kali itu, karena terlalu banyak drama ya. Bingung juga kita Hachima terus kan kawan-kawan. Aduh, Hachima. Ayo nih teman-teman, sudah damai ngobrol, saksikan AB Plus dengan tema Dilema Cinta Leo Lucy. Aduh, pusing kepala kita. Oke, saya akan hadirkan Leo di sini, saudara. Saya hadirkan di sini Lucy gitu ya. Terus jadi apa perasaan kau ke dia? Jadi perasaan kau ke dia gimana? Kalau nggak berbalas, udah selesai di sini aja udah. Itu kan selesai. Mungkin program AB Plus durasinya 1 jam. Pertanyaan cukup 2 itu sebetulnya kan, pertanyaan kunci kan. Pesan kau ke dia gimana? Berbalas nggak gitu? Tapi bumbu-bumbunya itu mungkin nggak cukup 1 jam, mungkin berjam-jam mungkin, karena jadi gini bang, ini gini, ada gini somasi, ada gini. Kondisinya kasian juga, bingung juga kita kan. Makanya teman-teman, semakin kita mengikuti kasus Leo Lucy, semakin kita dibuat pusing kepala sendiri gitu. Jadi sudahlah, apa yang penting teman-teman happy. Asalkan teman-teman happy, mengikuti dramaturginya, ya nggak apa-apa. Selama jangan ada yang tersakiti, saya bilang kan. Itu kalau nggak mau kau tersakiti, kau jangan mulai kan. Itu teori sederhana kan. Kau jangan memulai yang mana kau mau dilukai gitu. Itu kan
Teori sederhana. Jangan bermain api kalau kau tidak mau terbakar kan. Jangan bermain pisau kalau tidak mau kau tersayat luka gitu. Ini gimana nih? Baik tempelan halu nih gue jadinya kawan-kawan. Si Leo sini mana nih orang? Ayo 2 kali gue telepon nih dia nih. Jadi gini bang, udah bisa bayangin tuh Leo tuh kalau bicara sama gue tuh. Jadi gini bang, aku tuh udah gak main TikTok lagi. Aduh. Naikin Leo bang. Aduh. Leo beneran gak sih mau sama Lucy naik? Ya kita nggak bisa menyelidiki hati ya, hanya dia sendiri yang tahu. Ya seru sih kalau ada Leo sih di sini. Ya, kita bisa interogasi Leonya gitu. Leo cinta labil ya. Mau jatuh cinta tapi takut tersakiti, mana main. Beneran apa mau sama siapa cuma settingan, nah cuma dia yang tahu dah. Fans dulu sih mama, thank you sekian. Jadi menurut teman-teman itu ini nggak, itu cinta yang mungkin terwujud gak gitu teman-teman tuh ya. Walau badai menghadang kan, kalau memang takdir ya namanya takdir ya tetap aja jodoh. Kalau jodoh ya gak akan kemana gitu. Usia si Leo berapa sih? Teman-teman ada yang tahu nggak usia Leo berapa? Leo ada tahu nggak usia Leo berapa? Nggak tahu tuh usia Leo berapa ya? 28 ya Leo ya? 28, oke. 28, beda 7 tahun sama saya. 7, 8 lah, 8 tahun. Beda. 7 tahun. Usia 22. Usia 22. Ya udah, sebetulnya sudah ini kan 28 ya inilah udah cocok lah. Usia 23 ya 20. Usia 20. Leo 28, usia 20. 8 tahun ya. Ya, tapi usia kan nggak jadi penghalang lah. Banyak kok yang usia, jarak usia itu jadi aja. Aku nggak yakin Leo suka sama Lucy. Mantan aku jurnalis, mulutnya sama manisnya kayak Leo. Ngeri kali. Kan di sini juga jurnalis. Gitu. Mulut manis. Jurnalis nggak semua mulut manis. Jurnalis juga ada yang beda tipe gitu teman-teman. Tapi ya mungkin yang tadi wow, udah 1K kita ngomongin Leo Lucy ya. Wow, kita bahas Leo Lucy seru juga nih. Oke lah teman-teman. Jurnalis juga punya hati, bener. Biar kalian tahu ya teman-teman ya. Biar kalian tahu ya. Ya. Saya buka aja ya teman-teman. Jurnalis itu, aduh deh. Kalau memang mengandalkan kantor aja, sedih, bener sedih. Gitu. Apalagi yang pemula, yang awal-awal jadi wartawan tuh, aduh, KS tinggi langit, dompetnya kering, kerontang, bener nih, kecuali dia anak seseorang, gitu. Itu jurnalis teman-teman. Ya makanya, ya jurnalis itu ya pekerjaan pengabdian, gitu. Horas. Dari mana aja lagi nih penggemar Leo Lucy, ramen terus teman-teman. Bapuk bang gaji mah ya bener.
Ya seperti itu. Makanya kan salah satu isu yang harusnya di-up terus adalah isu kesejahteraan para jurnalis, isu kesejahteraan pers, supaya pers ini tidak ada dalam posisi rentan gitu. Kita melakukan tugas dan tanggung jawab yang nggak mudah loh teman-teman, resiko tinggi lagi. Tapi nggak apa-apa, banyak bersyukur. Kalau banyak bersyukur, pasti berkat-berkat itu tersedia teman-teman. Ini bikin baru nih. Leo model juga banyak endorse. Nah endorse juga banyak ya. Bagus lah. Bagus. Ya saya puji Tuhan juga banyak. Bukan banyak juga ya. Ada aja lah. Ada. Oh iya, sama urusan Leo Lucy. Saya kan ini kan udah rame kemana-mana ya teman-teman. Saya cuma bilang ke Leo satu juga pesan saya. Kalau bermedsos ria, terima kasih Mas Yani Urla Resna. Urusan Leo Lucy yang sudah sampai ke medsos ria ini udah berseliweran di mana-mana. Sebaiknya dihadapi dengan dewasa gitu loh. Mbak Su, terima kasih Raza, terima kasih. Harus hadapi dengan dewasa gitu loh. Jangan apa-apa ditanggapi serius gitu. Jangan semua hal juga diresponi gitu. Ya namanya juga pandangan orang kan beda-beda ya, dan orang juga bereaksi terhadap apa-apa juga beda-beda gitu ya. Itu ada yang mudah tersinggung, ada yang reaksioner, ada yang diam-diam aja, ada yang makanya kita juga harus lebih banyak dewasa gitu, karena kan terima kasih gitu. Makanya kalau ada yang tersinggung hanya karena apa, saya nggak tahu sih perkaranya apa ya, cuman yang saya tahu itu harusnya ya urusan seperti ini ya nggak usah dibikin ribet gitu. Tapi bingung juga sih, urusan percintaan emang ribet sih ya. Apalagi belum apa-apa udah di-publish di medsos. Aduh, siapa nih teman-teman nih? Terima kasih Sisel. Nih, ayo ngacung nih teman-teman yang urusan percintaan selalu dipublish ke medsos tuh. Baru kenalan, baru diajak makan gorengan, baru diajak makan bakso, makan ketoprak, udah langsung aku sama dia nih, aku bareng dia nih. Kayak gitu. Sebaiknya jangan teman-teman. Sebaiknya kalau memang masih PDKT ya sebaiknya keep it between both of you aja gitu. Sampai pada akhirnya merasa perlu untuk dipublikasi, ya publikasilah gitu.